Oke guys, kita langsung coba cek nih, ada mobil 10 juta nih, seperti apa nih, ada di JBA di harga 45 juta rupiah, manual transmission nih, odometernya masih di 10 ribuan guys, pajaknya mati di bulan 11 2021 nanti, mobil jarang ada nih guys, van Cherry Luyu cuma ya. 33 juta rupiah nih, ada di jba.co.id. Oke guys, di depan kita nih ada mobil inceran banyak orang, Innova diesel, langsung coba kita cek datanya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di JBA kembali nih guys, di daerah Meruya ya. Jadi buat teman-teman langsung cek aja di deskripsi untuk informasi lebih lengkap tentang JBA yang lagi gue review ini. Pada kali ini kita coba akan cek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang pekan ini di Balai Lelang JBA. Ada beberapa ratus unit nih guys di sini nih. Nah, buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Jangan lupa juga follow Instagram Dozo21 dan subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update terbaru dari Dozo21. Oke, seperti apa nih keseruannya untuk unit-unit yang akan dilelang pada pekan ini di Balai Lelang JBA? Langsung aja ikutin video ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang menarik dan juga informatif buat teman-teman semua. Oke guys, kita langsung coba cek nih, ada mobil 10 juta nih, seperti apa ya? Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Yaris S Limited nih, tahun 2012, automatic transmission dengan nota pajak mati di bulan 8 2021 nanti nih guys. Odometernya di 78 ribuan, eksterior C, interior B, mesinnya di C. Di opennya cuma 10 juta rupiah nih. Coba kita cek ya. Oke guys, di depan kita nih ada Yaris S Limited. Kalau kita lihat untuk di bagian eksteriornya sih masih terkondisi cukup ya menurut gue ya. Headlamp dan fog lampnya masih oke. Hanya saja sudah ada beberapa bagian cat yang memang harus di repaint lagi. Dan juga ada bagian yang kurang presisi nih guys, di bagian nut sebelah kiri depan. Kayaknya bekas kena ya. Lalu kalau untuk di bagian belakang sih masih oke. Side skirt dan juga body kitnya masih terpasang cukup baik lah kalau menurut gue. Velgnya masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi bannya sih kurang lebih sekitar 50% ya. Lanjut kita cek di bagian sisi sebelah kanan dari depan, masih terbilang cukup sih, walaupun memang agak kurang rapi nih di bagian catnya ya. Coba kita cek di bagian belakangnya. Oke guys, di bagian belakang Yaris S Limited sudah ala-ala JDM ya untuk di bagian wipernya dengan kondisi berdiri seperti ini. Spoiler masih oke, stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang, muffler sudah gantian, dan ini kondisinya masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Coba kita intip di bagian interior seperti apa. Oke guys, ini adalah di bagian interior dari Yaris S Limited sih agak kurang rapi ya, karena ini kusam banget sih kalau menurut gua. Terus untuk di bagian layout dashboardnya masih terkategori cukup, airbagnya masih oke. Ini adalah bagian konsol tengahnya, dan untuk di bagian plafonnya sih masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Sisanya nih untuk di joknya aja nih yang kotor banget nih kalau menurut gua, termasuk di bagian door trim. Dan untuk bagian lainnya sih kalau gue bilang masih terkategori cukup. Oke guys, di depan kita nih ada mobil 10 juta Yaris S Limited 2012 automatic transmission dengan kondisinya eksterior C, interior B, mesinnya di C. Ini masih dalam kondisi menurut gua oke sih. Buat teman-teman yang tertarik nih, mobil 10 juta rupiah langsung aja cek di jba.co.id. Mobil mungil dan diincar juga banyak orang nih. Jadi buruan nih, jangan sampai ketinggalan di jba.co.id. Mobil 10 juta rupiah. Lanjut guys, kita cek nih ada Evoque nih warna putih. Kita cek aja dulu datanya. Oke guys, di depan kita nih ada Land Rover Range Rover Evoque ya, 2.0 2012 automatic transmission pastinya. Ini adalah bensin, odometer di 66 ribuan, pajak mati di bulan November 2021 nanti. Eksterior B, interior B, mesinnya di kategori C. Dan ini di open di 376 juta rupiah untuk Evoque 2012. Kita langsung coba cek. Oke guys, di depan kita nih ada Evoque 2012 nih guys. Warna sih kondisi oke banget, warna putih. Walaupun catnya agak sedikit menguning, kayaknya agak lama terjemur ya. Headlamp, fog lamp masih terkategori oke. Velg masih bawaan dari Range Rover-nya dengan kondisi ban kurang lebih 50-60%. Yang pasti masih cukup presisi ya untuk di bagian sisi-sisinya. Hanya di bagian catnya saja nih yang sudah agak memudar sedikit. Ini adalah di bagian sisi sebelah kanan Evoque masih terbilang cukup oke ya. Tapi sini terasa banget nih untuk warna catnya sudah agak sedikit menguning, tapi butuh dicuci dan dipoles lagi biar terlihat lebih oke lagi. Coba kita intip di bagian belakangnya.
Oke guys, keren banget nih guys untuk di bagian belakang dari Evoque. Defogger pastinya untuk kaca belakang dengan kondisi seperti ini masih terkategori cukup istimewa sih kalau menurut gua nih guys. Coba kita intip bagian interiornya. Oke guys, sedikit kita cek di bagian interiornya. Konsol tengahnya oke banget ya. Jadi di sini sudah ada pedal shift dan segala macamnya. Untuk di bagian joknya trimnya kulit premium ya, leather dengan warna merah seperti itu, dengan kondisi dashboard masih oke. Interior masih oke banget nih guys kalau menurut gua nih. Oke guys, yang tertarik dengan Range Rover Evoque nih, di depan kita nih ada 2000 cc tahun 2012 automatic transmission. Nah ini buat teman-teman yang tertarik buruan nih, ada di JBA dengan kondisinya odometer di 66 ribuan, pajak masih hidup sampai bulan 11 2021 nanti. Eksterior B, interior B mesinnya di kategori C, di open di 376 juta rupiah, ada di JBA. Buruan teman-teman langsung cek aja di jba.co.id. Oke guys, di depan kita nih ada mobil 33 juta, langsung coba kita cek dulu datanya. Oke guys, di depan kita nih ada Suzuki Karimun. Kalau untuk dari bodinya nih wagon yang GL ya guys ya, manual transmission, odometer di 121 ribuan, pajaknya ini nggak ada atau nota pajaknya nggak ada. Eksterior C, interior C mesin C, di open di harga 33 juta rupiah. Tapi untuk tahunnya nih masih belum terdata ya, cuman kita langsung coba cek fisiknya dulu. Oke guys, di depan kita nih ada Karimun Wagon GL dengan kondisinya masih serba cukup, cuman 33 juta rupiah. Kalau kita lihat di bagian eksteriornya, headlampnya masih oke, belum ada fog lampnya walaupun sudah ada rumah fog lampnya ya tipe GL ini. Lalu untuk di bagian velgnya nih sudah gantian dan kondisi banyak kurang lebih sekitar 50%. Sebelah kanan dari depan ini masih terbilang cukup presisi ya, dan masih terbilang butuh cuci poles lagi biar lebih shiny lagi untuk catnya. Kalau kita cek di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini juga masih terbilang cukup presisi, dan ini masih kayaknya habis dicuci sih ya, tapi tetap butuh dipoles lagi nih biar lebih oke lagi nih guys. Oke, ini adalah di bagian belakang, belum ada wiper, belum ada sensor parkir, stop lamp masih terbilang cukup oke, ada beberapa bercak di bagian catnya ya, jadi ini harus di repaint lagi, sayang banget sih. Sisanya sih masih terkategori cukup, dan ini adalah Karimun Wagon GL. Coba kita intip di bagian interiornya. Oke guys, ini adalah di bagian interiornya, agak sedikit ngotak seperti ini, masih bawaan pabrikannya semuanya. Untuk di joknya ini agak sedikit kotor ya, walaupun sarung dari trim bawaan pabrikannya, tapi terkondisi butuh di salon kembali, termasuk di plafonnya. Nah sisanya nih di bagian dashboardnya ada X-lamp ya, kayaknya bekas pewangi, dan ini harus dihilangkan kembali. Sisanya masih terkategori cukup untuk di bagian interiornya nih guys. Oke nih, buat teman-teman yang tertarik dengan mobil 33 jutaan nih, ada Karimun Wagon GL di depan kita, masih serba C ya, eksterior C, interior C mesin C, di open cuma 33 juta rupiah nih, ada di jba.co.id. Buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di jba.co.id. Oke guys, di depan kita nih ada mobil inceran banyak orang, Innova Diesel, langsung coba kita cek datanya seperti apa. Oke guys, di depan kita nih ada Innova G Diesel nih guys, tahun 2014, manual transmission, odometer di 135 ribuan, pajak mati di bulan September 2021 nanti, eksterior C, interior C mesin C, di open di 170 juta rupiah. Nggak tinggi dan nggak murah, tapi ini inceran banyak orang nih guys. Langsung coba kita cek fisiknya seperti apa. Oke guys, di depan kita nih ada Innova Diesel, sudah barong ya, 2014 seperti ini, dengan bagian eksteriornya sih kalau menurut gua masih terkategori cukup nih. Untuk di bagian headlamp dan fog lamp masih terkategori cukup, termasuk di bagian grill chrome-nya nih masih oke ya kalau menurut gua. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50%-an. Untuk di bagian chrome cangkang spionnya nih masih oke, termasuk mikasennya, sisanya juga masih terkategori cukup presisi nih guys. Sedikit kita cek di bagian sisi sebelahnya juga masih terbilang cukup presisi dan masih cukup oke ya kalau menurut gua. Coba kita intip di bagian belakangnya seperti apa. Oke guys, ini adalah di bagian belakang dari Innova Diesel 2500 cc tipe G. Sudah ada tambahan reflektor ya di bagian belakangnya, stop lamp masih oke, sudah ada N-bar-nya dan 2 titik sensor parkir, dan masih ada spoilernya, dan sisanya masih terkategori cukup baik nih menurut gua. Coba kita intip di bagian interior seperti apa. Oke guys, kita langsung cek di bagian interiornya. Head unitnya pastinya masih bawaan pabrikannya, head unit monitor seperti itu. Lalu untuk di layout bagian dari dashboardnya masih terbilang cukup oke. Jok masih sarung bawaan dari pabrikan dengan kondisi trim bawaan pabrik masih oke. Kondisi manual transmission, plafonnya sedikit kotor. Di bagian interiornya butuh sedikit di salon, dan ini masih terkategori cukup kalau menurut gua.
Oke guys, di depan kita ini ada mobil inceran banyak orang. Ini adalah Innova diesel ya, 2500 cc tahun 2014. Sudah barong seperti ini. Dengan kondisinya eksteriornya masih terkategori cukup, interiornya cukup, mesinnya terkategori cukup. Odometri di 135 ribuan, pajak mati di September 2021 nanti. Di open di harga 170 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di jba.co.id. Oke guys, kita cek nih ada mobil Vario nih guys. Oke, di depan kita ini ada Civic Vario 94 nih, automatic transmission warna hijau ya, dengan odometer di 186 ribuan, pajak mati di bulan 5 2021 nih. Eksteriornya kurang, interior C, mesinnya juga di kategori kurang. Di open di 45 juta rupiah. Kita coba cek fisiknya seperti apa. Oke guys, di depan kita ini ada Vario, masih kondisinya terbilang cukup sih kalau menurut gue ya, untuk di bagian headlamp dan juga di bagian bodi sebelah kiri depan nih. Velg juga masih OEM nih, cuman udah ada two-tone seperti ini dengan kondisi bannya kurang lebih sekitar 40-50%. Sisanya sih masih terkategori cukup ya, karena tahunnya tahun 94 dan ini masih terkategori rapi sih kalau menurut gua. Kalau kita lihat di sisi bagian sebelah kanan, headlampnya sih masih oke, termasuk ada tambahan fog lamp ya warna kuning di bagian bawahnya. Lalu untuk di bagian sisi-sisinya ini masih terbilang cukup presisi nih, kalau menurut gua nih masih oke banget ya. Coba kita cek di bagian belakang. Oke guys, sedikit di bagian belakang sudah ada spoilernya, stop lamp masih cukup, belum ada sensor parkir ya di bagian belakang, tapi ini kondisi masih terbilang oke nih. Sudah di fogger untuk kaca belakangnya nih, untuk Vario tahun 94. Coba kita intip di bagian interiornya seperti apa nih guys. Oke guys, ini adalah di bagian interior dari Vario automatic transmission. Terus untuk trimnya nih masih trim bawaan pabrik dan kondisinya masih serba cukup sih kalau menurut gua, butuh di salon sedikit aja. Layout dashboardnya masih oke, setir masih oke, plafon masih terbilang cukup, dan ini interior masih terbilang cukup baik sih kalau menurut gua. Jadi buat teman-teman yang tertarik, buruan nih langsung cek nih. Vario 94 ada di JBA. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Honda Civic Vario nih, ada di depan kita tahun 94 automatic transmission nih guys. Eksteriornya di interior C mesin D, odometer 180 ribuan, pajak mati di bulan 5 2021. Buruan nih, ada di JBA di harga 45 juta rupiah. Ini kondisi masih terbilang cukup sih kalau menurut gua. Oke guys, di depan kita nih ada mobil van Chery. Coba kita cek dulu datanya seperti apa. Oke guys, di depan kita nih ada Chery Q22 ya, 1100 cc jatuhnya di sini tahun 2012, manual transmission. Odometer masih 10 ribuan, pajak mati di bulan November 2021 nanti. Eksterior C, interior D, mesinnya di C. Di open di 45 juta rupiah. Termasuk mobil unik nih, coba kita cek ya. Di depan kita nih ada mobil Chery nih guys, keren banget nih, jadi unik banget ya, van yang jarang ada sebenarnya. Dengan kondisi catnya sih agak sedikit memudar ya, jadi butuh dipoles lagi atau mungkin disiram lagi. Cuman masih termasuk cukup presisi sih untuk di bagian sisi-sisinya. Nah, untuk di bagian footstepnya atau side skirt di bagian sampingnya diberikan roll bar seperti ini. Cuman agak aneh ya kalau menurut gue ya. Velgnya ini masih bawaan dari Chery-nya dengan kondisi ban kurang lebih udah harus ganti nih 30-40% karena ada banyak retak-retaknya. Headlamp di sini sudah agak sedikit memudar dan fog lamp-nya masih terkategori cukup. Kita cek di bagian sisi sebelah kirinya masih terkategori cukup ya. Ini adalah Chery Yoyo dibilangnya ya. Dengan kondisinya sih masih cukup presisi. Coba kita cek di bagian belakangnya seperti apa. Oke guys, ini adalah di bagian belakang dari Chery Yoyo nih guys. Sudah di fogger nih, walaupun belum ada wipernya di bagian belakang. Terus sudah ada roll bar atau end bar di bagian belakang seperti ini, walaupun belum ada sensor parkirnya. Sisanya sih stop lampnya agak sedikit memudar ya, reflektor ya, dan kondisinya masih terbilang cukup. Coba kita intip di bagian interiornya. Oke guys, kita langsung cek di bagian interiornya. Sayang di bagian grouping untuk di power window ini harus dibereskan kembali ya, karena frame-nya sudah nggak ada. Nah, ini adalah di bagian cabin tengahnya nih guys. Ini layout dashboardnya kaku banget sih kalau menurut gua, tapi masih terkategori oke. Sudah head unit monitor double din seperti ini. Ini adalah bagian konsol tengah, mirip-mirip dengan Grand Max ya. Untuk di bagian tuas persnelingnya, ini adalah kompartemen di bagian tengahnya, dan ini adalah cluster meternya. Sisanya sih masih terkategori cukup sih menurut gua. Oke guys, ini adalah di bagian tengahnya ada sedikit posisi lowong di sini untuk jalan ke belakang ya. Jadi di bagian tengah ini untuk 2 penumpang, di bagian belakang untuk 3 penumpang. Jadi total semuanya adalah 7 seater. Sudah ada apar ya di bagian tengahnya. Sisanya sih masih terkategori cukup sih menurut gua nih, oke banget. Oke nih, buat teman-teman yang tertarik dengan mobil Chery nih, ada Chery Yoyo van di depan kita nih tahun 2012.
manual transmission nih. Odometernya masih di 10 ribuan guys. Pajaknya mati di bulan 11 2021 nanti. Eksterior C, interior D, mesin C. Mobil jarang ada nih guys, fan Cherry Yoyo ya. Buat teman-teman yang tertarik, tadi sudah kita kelilingin, ada di JBA, di open di harga 45 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik, buruan cek di jba.co.id. Oke guys, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang JBA pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan valid ya buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi, ada informasi tentang JBA. Jangan lupa nih guys, cek juga update-nya dari Dozu21, follow Instagram Dozu21 dan subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update terbaru dari Dozu21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozu21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.